Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramadhani, koas gigi angkatan 39. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Santi Hairani MSI sebagai dosen pembimbing jurnal Reading Dental Radiologi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal Reading Dental Radiologi saya yang berjudul Dentinogenesis Imperfecta tipe 2, laporan kasus dengan follow-up selama 17 tahun. Laporan kasus dalam jurnal ini membahas tentang dentinogenesis imperfecta tipe 2 yang terjadi pada seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Secara umum, dentinogenesis imperfecta lebih sering terjadi pada anak-anak, tidak memiliki predileksi jenis kelamin, serta pada ras orang kulit putih. Dan hal tersebut sesuai dengan kasus ini, tetapi tidak dijelaskan mengenai ras. Keluhan pada kasus ini terdapat perubahan warna kecoklatan, keausan yang parah pada gigi desidui, riwayat keluarga dengan kelainan yang sama mencakup 3 generasi, dan tidak memiliki riwayat penyakit sistemik. Umumnya, dentinogenesis imperfecta bersifat herediter yang dapat terjadi pada 3-5 generasi dalam satu keluarga dengan kondisi gigi yang mengalami keausan, mudah patah, perubahan warna, serta sering tanggal sebelum waktunya. Dan hal tersebut sama seperti keluhan pada kasus ini. Pemeriksaan ekstraoral pada kasus ini menunjukkan kondisi kesehatan yang baik. Gambaran ekstraoral dentinogenesis imperfecta biasanya terdapat penurunan dimensi vertikal, dan pada dentinogenesis imperfecta tipe 1 menunjukkan sklera yang berwarna biru dan deformitas skeletal. Namun, pada kasus ini kondisi tersebut tidak ada, sehingga mengindikasikan kelainan dentinogenesis imperfecta tipe 2. Pemeriksaan intraoral pada kasus ini terdapat pulpa yang terbuka dan adanya fistula periapikal. Gambaran intraoral dentinogenesis imperfecta terdapat gigi yang translusen dan opalescens, menjadi kuning hingga biru keabuan. Mahkota gigi berbentuk bulbous dengan penyempitan servikal, atrisi gigi parah hingga gingiva, fraktur enamel, vitalitas gigi negatif, maloklusi gigi, dan pada kasus ini terdapat pulpa yang terbuka serta adanya fistula periapikal yang mungkin disebabkan oleh atrisi gigi yang parah mencapai pulpa. Foto pertama, pada usia 7 tahun, terdapat gambaran radio opak pada keseluruhan mahkota dan akar gigi desidui dan molar permanen yang sudah erupsi, berupa obliterasi total ruang pulpa dan saluran akar gigi desidui kecuali gigi 84, dan obliterasi sebagian gigi molar permanen. Ukuran mahkota normal, bentuk mahkota gigi molar bawah permanen bulbous dengan penyempitan servikal, berbatas jelas, efek terhadap gigi berupa permukaan oklusal mahkota gigi desidui mengalami atrisi, dan terdapat lesi radiolucent rarefying osteitis pada periapikal gigi 84 yang berbatas jelas sklerotik. Efek terhadap jaringan sekitar adalah hilangnya ruang ligamen periodontal dan lamina dura. Terdapat bahan obturasi dengan gambaran radio opak homogen pada saluran akar gigi 53 yang meluas dari sepertiga servikal akar mencapai kurang 1 mm dari apeks, berbentuk garis lurus dan berbatas jelas. Terdapat gambaran radio opak homogen dengan densitas yang sama dengan bahan obturasi berjarak lebih kurang 0,5 mm dari distal ujung akar gigi 53. Jarak lebih kurang 9 mm terhadap puncak tulang alveolar, berukuran lebih kurang 3 mm, berbentuk irregular dan berbatas jelas. Terdapat gambaran radio opak yang menutupi seluruh permukaan mahkota gigi 16, 26, 36, dan 46 dengan densitas lebih radio opak dibandingkan email, berbentuk seperti mahkota gigi dan berbatas jelas. Terdapat gambaran radio opak pada mahkota gigi 74, 75, 84, dan 85 dengan densitas lebih radio opak dibandingkan email, berada pada permukaan oklusal meluas hingga proksimal, mesial, dan distal, mencapai dentin, berbatas jelas pada permukaan oklusal berbentuk datar, tidak membentuk kaps gigi. Pada dasar restorasi terdapat 2 tonjolan berbentuk setengah lingkaran yang berjarak ukuran lebih kurang 2 mm. Terdapat erupsi dini gigi 24 yang seharusnya erupsi pada usia 10-11 tahun.
Pemeriksaan radiografi Bitewing pada usia 7 tahun menunjukkan gambaran radio opak hampir secara keseluruhan pada mahkota dan akar gigi yang sudah erupsi berupa obliterasi ruang pulpa dan saluran akar gigi. Bentuk mahkota gigi molar bawah permanen bulbous dengan penyempitan servikal, efek menyebabkan atrisi dan terdapat lesi radiolucent referring osteitis pada periapikal gigi 84. Berbatas jelas sklerotik, efek menyebabkan hilangnya ruang ligamen periodontal dan lamina dura, sehingga radiodiagnosis pada kasus ini adalah dentinogenesis imperfecta tipe 2 disertai abses periapikal gigi 84. Gambaran radio opak menutupi mahkota molar permanen berupa stainless steel crown yang mungkin bertujuan untuk perawatan defek dentin yang pada kasus ini dentinogenesis imperfecta, serta untuk mempertahankan dimensi vertikal. Pada kasus ini dilakukan pemeriksaan radiografi Bitewing yang bertujuan untuk mendapatkan dosis radiasi yang sedikit, karena mencakup mahkota gigi sisi rahang atas dan bawah dalam satu film, serta gambaran yang lebih detail untuk melihat kondisi obliterasi ruang pulpa dan saluran akar gigi. Diagnosis banding yang paling sesuai pada kasus ini yaitu dentin dysplasia tipe 1. Karena terdapat gambaran radio opak pada keseluruhan mahkota dan akar gigi berupa obliterasi pada kamar pulpa dan saluran akar gigi dengan efek lesi rarefying osteitis pada periapikal. Namun, pada kasus ini tidak dapat ditegakkan diagnosis dentin dysplasia tipe 1 karena terdapat obliterasi sebagian pada gigi molar permanen yang sudah erupsi. Bentuk mahkota gigi molar bawah permanen bulbous dengan penyempitan servikal, dan efek berupa atrisi gigi. Sedangkan pada dentin dysplasia tipe 1, obliterasi total terjadi sebelum gigi erupsi dan mahkota gigi memiliki bentuk serta kondisi gigi yang normal. Perawatan yang dilakukan pada kasus ini adalah dental health education dan oral hygiene instruction. Restorasi resin komposit fotopolimerisasi pada permukaan oklusal semua gigi molar pertama permanen, kemudian beberapa bulan setelahnya digantikan stainless steel crown sementara. Restorasi resin komposit fotopolimerisasi pada gigi molar desidui mandibula, kemudian dilakukan foto Bitewing pertama, dan selanjutnya dilakukan ekstraksi beberapa gigi desidui. Perawatan dental health education dan oral hygiene instruction dilakukan karena oral hygiene yang buruk ditandai dengan abses intraoral dan dentin yang terbuka. Dan restorasi resin komposit digunakan karena gigi molar pertama permanen masih baru erupsi untuk mencegah atrisi karena dentin yang lunak pada dentinogenesis imperfecta, serta meningkatkan dimensi vertikal akibat hilangnya oklusi dari atrisi gigi molar desidui. Restorasi pada gigi molar pertama permanen digantikan dengan SSC karena gigi sudah erupsi sempurna, dan untuk mempertahankan keutuhan mahkota gigi serta restorasi resin komposit pada gigi molar desidui mandibula adalah untuk mendapatkan keseimbangan oklusi serta gigi 53 dan 84 sebaiknya diekstraksi karena dapat mengganggu perkembangan benih gigi permanen di bawahnya. Pada kasus ini dilakukan kontrol foto Bitewing 6 bulan setelah foto pertama. Foto Bitewing dapat dilakukan kembali dalam interval 6-12 bulan sehingga dapat mengevaluasi jarak benih gigi permanen terhadap puncak tulang alveolar serta perubahan ukuran kamar pulpa dan saluran akar karena adanya obliterasi dapat meningkatkan resiko vitalitas gigi menjadi negatif. Foto kedua lebih kurang 6 bulan setelahnya pada gigi permanen 16, 24, 25, 26, 36, 44, dan 46, dan benih gigi 14, 34, 35, 45, kamar pulpa dan saluran akar lebih menyempit dibandingkan foto pertama. Bentuk kamar pulpa dan saluran akar pada gigi molar pertama seperti benang. Terdapat gambaran radio opak homogen densitas sama dengan bahan obturasi pada koronal benih gigi 13. Jarak lebih kurang 4 mm terhadap puncak tulang alveolar, berukuran lebih kurang 3 mm, berbentuk irregular dan berbatas jelas. Gigi 53, 63, dan 84 hilang. Terdapat erupsi dini gigi 44 yang seharusnya gigi tersebut erupsi pada usia 10-12 tahun.
Foto kontrol menunjukkan seluruh kamar pulpa dan saluran akar gigi permanen lebih menyempit, namun belum terjadi obliterasi total yang mungkin dapat menyebabkan vitalitas gigi negatif, serta adanya erupsi dini gigi 24 dan 44 yang seharusnya gigi tersebut erupsi pada usia 10-12 tahun, merupakan kondisi yang jarang terjadi. Namun, hal tersebut tidak berhubungan dengan dentinogenesis imperfecta. Kontrol dilanjutkan selama 2 tahun dan pada usia 9 tahun dilakukan perawatan mahkota penuh resin komposit pada gigi 12, 11, 21, 22, 31, dan 41. Dan pada awal erupsi semua gigi premolar dipasangkan retainer akrilik disertai bite plane untuk mengevaluasi gigitan dan menyediakan ruang bagi semua gigi premolar untuk erupsi. Setahun setelahnya, pada usia 10 tahun, penggunaan retainer dihentikan. Semua gigi premolar dilakukan perawatan mahkota penuh resin komposit dan SSC pada gigi molar pertama permanen dilepaskan untuk menghasilkan ruang yang lebih fisiologis bagi gigi tersebut. Kontrol dilanjutkan kembali selama 2 tahun dan pada usia 12 tahun dilakukan perawatan mahkota penuh resin komposit pada gigi caninus serta gigi molar pertama dan kedua permanen. Kontrol dilanjutkan selama 6 tahun dan pada usia 18 tahun, gigi 18, 28, dan 48 diekstraksi karena gigi tersebut tidak erupsi dan impaksi. Namun, gigi 38 tidak dilakukan ekstraksi karena posisinya baik dalam lengkung gigi. Kemudian, gigi yang diekstraksi dilakukan pemeriksaan histopatologis menggunakan scanning mikroskop elektron. Hasilnya menunjukkan perubahan pada struktur enamel berupa tidak adanya paralelisme dalam kristal enamel prismatik dan variasi ukuran garis kristal, dan pada struktur dentin terdapat obliterasi serta pengurangan jumlah tubulus dentin dengan adanya banyak area atubular, sehingga diagnosis definitif kasus ini adalah dentinogenesis imperfecta tipe 2. Kontrol kembali dilakukan selama 2 tahun. Dan evaluasi akhir pada usia 20 tahun menunjukkan gigi permanen sudah erupsi semua. Kamar pulpa dan saluran akar semua gigi sudah terdapat obliterasi keseluruhan dibandingkan foto kedua. Dengan ukuran mahkota normal dan akar gigi anterior pendek, berbatas jelas, bentuk mahkota gigi posterior bulbous dengan penyempitan servikal, dan bentuk ujung akar gigi caninus dan premolar tumpul. Terdapat gambaran radio opak pada permukaan insisal dan oklukal semua gigi mencapai email dengan densitas lebih radio opak dari email gigi. Berbentuk menyerupai cups gigi, gigi caninus, premolar dan molar, dan insisal gigi incisivus. Berbatas jelas, kecuali gigi anterior atas, terdapat gambaran radio opak yang menutupi seluruh permukaan mahkota gigi dengan densitas sama seperti dentin. Berbentuk seperti mahkota gigi dan berbatas jelas. Semua gigi permanen telah menggunakan mahkota penuh resin komposit dengan posisi yang pas, estetik yang baik, dan tidak ditemukan kelainan periodontal. Pada kasus ini, kontrol dilakukan selama 17 tahun karena dentinogenesis imperfecta dapat menyebabkan terjadinya atrisi, obliterasi kamar pulpa dan saluran akar gigi, serta kelainan periapikal. Sehingga perlu dievaluasi kondisi giginya yang dilakukan perawatan konservatif serta evaluasi perkembangan gigi yang belum erupsi. Kontrol radiografi dapat dilakukan kembali bila pasien memiliki keluhan. Kesimpulannya, radiodiagnosis pada kasus ini adalah dentinogenesis imperfecta tipe 2 karena adanya gambaran radio opak hampir secara keseluruhan pada mahkota dan akar gigi yang sudah erupsi, berupa obliterasi ruang pulpa dan saluran akar gigi, bentuk mahkota gigi molar bawah permanen bulbous dengan penyempitan servikal, serta efek menyebabkan atrisi dan terdapat lesi rear-flying osteitis. Sekian presentasi dari jurnal Reading Dental Radiologi saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.